Satu, dua, tiga. Oke. Hai guys, kita kembali lagi. Sebenarnya kita sudah bahas tadi, tapi sayangnya kameranya mati. Tapi tidak apa-apa karena kita emang editingnya sangat simpel dan terlalu simpel. Mari kita masuk ke dalam ludu naratif bahwa kita sudah menjelaskan panjang lebar di sini. Tapi gue akan, you know what, doing something yang menurut gue lebih ke arah simpelnya saja. How to introduce Meryl and Lucas. Bagaimana caranya kita memperkenalkan Meryl dan Lucas? Kita perlu melakukan ini. Kita juga perlu tahu what's their life, bagaimana kehidupan mereka, what's their dynamic between Lucas and Meryl, dinamikanya apa yang terjadi antara kedua orang ini. Ada juga what's their ritual atau kebiasaan mereka, ritualnya gitu kan. Bukan berarti dalam ritual hal yang mystical, mistis, religius, whatever, ritual dalam kehidupan sehari-hari, apa kebiasaan yang mereka lakukan gitu kan, the usual day. Do they live together? Apakah Meryl dan Lucas hidup bersama, berdampingan, bersatu dalam satu rumah atau tidak? What do Meryl just, you know what, kayak mampir, lupa bahasa Inggrisnya mampir. Apakah Meryl hanya mampir ke dalam Lucas, tempatnya Lucas, rumah Lucas, atau mungkin apakah mereka berdua hanya makan malam, you know what, dinner. Karena jika Meryl mampir ke tempatnya Lucas, berarti mereka hanya makan malam. Kemudian ada yang namanya di sini adalah, you know what is the dilemma ya? Dilema apa yang berada di dalam personality mereka berdua? Hal apa yang menarik gitu kan? Apa yang bisa kita telusuri lebih jauh? Gue perlu hal ini, people. What is a common ground? Apa yang menjadi, you know what, common ground gitu? Sesuatu hal yang sama yang mereka berdua meskipun berbeda gitu kan? Itu mereka memiliki satu kesatuan gitu kan? Memiliki satu kesatuan yang sama, satu prinsip yang sama mungkin seperti itu. Dan apa yang menjadi opposite, apa yang menjadi tolak belakang, apa yang bertolak belakang di antara personality mereka. Terus apa yang masuk lagi, apakah Meryl memiliki ruangan tersendiri, memiliki ruang atau kamar tersendiri di dalam, kalau misalkan Meryl itu hidup di rumahnya Lucas, kalau misalkan Meryl tidak punya ruang, apakah dia itu memiliki rumah sendiri ya? Karena kita tahu bahwa Meryl dan Lucas itu adalah, Lucas itu pamannya Meryl, dan Meryl itu adalah seperti anak angkatnya Lucas, tapi Lucas itu seperti sebuah paman bagi Meryl gitu kan, bukan ayah. Karena Lucas itu adalah temannya ibunya Meryl yang sudah meninggal 20 tahun yang lalu, di mana 20 tahun yang lalu Lyra atau Lita, ibunya Meryl, menitipkan anaknya ke Lucas, tapi bukan lewat tempat biasa karena kita berada dalam dunia yang distopia. Mungkin dia hanya dibawakan sebuah surat, dan mungkin harusnya ada emosi yang lebih dalam sebelum, you know what, sebelum penggunaan surat itu. Jadi mereka berdua, Lucas memiliki complexity terhadap hal itu mungkin saja ya men ya. Kemudian apa ini men? Think about her, ya, apa yang Lucas pikir terhadap Meryl. Lucas itu, apa yang Lucas itu pikirkan untuk Meryl, terhadap Meryl gitu kan? Apakah Lucas itu berpikir bahwa Meryl ada seorang yang terlalu bagaimana, atau dia kurang bagaimana gitu kan? Menelaah bahwa sosok Lucas adalah seorang dokter, kemungkinan besar Meryl harusnya memiliki sesuatu yang kurang dan memiliki sesuatu yang lebih gitu kan. Apakah Meryl, bagaimana caranya? Bagaimana Lucas itu berpikir terhadap dia sebagai seorang anaknya? Did he provide room? Apakah Lucas itu menyediakan ruang kamar untuk Meryl, meskipun Meryl misalkan punya rumah sendiri, atau you know what, atau mungkin Meryl tinggal bersama dia gitu kan? Why Lucas doing all of this? Ya, kenapa Lucas melakukan hal ini? Why Lucas doing all of this? Kenapa Lucas melakukan semua hal ini gitu kan? Apakah karena ibunya Meryl itu adalah sahabat dekatnya Lucas, atau ada sesuatu di antara mereka yang terjadi mungkin 20 tahun yang lalu gitu, yang akhirnya Lucas menerima atau you know what, membesarkan Meryl dengan hal ini, padahal Lucas sendiri tidak memiliki anak. You know why? You know Meryl isn't his daughter. What? Apa yang drive him? Apa dia tahu bahwa Meryl itu bukan anak angkatnya Lucas gitu men? Apakah yang melakukan ini? Apa yang drive him to do so?
Apa yang membuat Lukas melakukan itu? Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut gue masih berada di dalam hal ranah dasar. Ini adalah karakter, so kita emang karakter driven, jadi kita perlu sesuatu yang lebih grounded, lebih lebih ke arah sesuatu yang nggak mungkin relatable bisa jadi, mungkin tidak relatable bisa jadi, mungkin Lukas menjadi seorang yang suportif, atau mungkin dia terkadang terlalu overprotective terhadap Meryl. Itu adalah sesuatu yang bisa terjadi gitu kan, whatever it is. Gue akan coba ngecek dulu misalnya, dan masih ngerekam. Soalnya gue tadi ngerekam dan itu berhenti di menit ketiga atau menit keempat, so ini menit kelima dan masih jalan, so I think it's fine. Gue juga ngerekam pakai Vivo. Ini HP Vivo kalau misalkan kalian penasaran. Penasaran. Dan kita menggunakan ini agar suaranya lebih dekat aja di gua. Kadang kalau misalkan gua berada di tempat yang jauh dan lu nggak dengar sampai situ, lu cukup untuk rekam videonya aja. Kembali lagi, karena kita adalah di dunia yang distopia gitu, dunia yang dystopian world gitu, dunia yang post apokalips gitu, dengan adanya Hollow dan segala macam yang merusak dunia. Tapi apa tujuan dari Hollow gitu men? Apakah Hollow-nya semacam mekanisme makhluk hidup yang bertahan, atau dia hanya menginfeksi, atau apa tujuan dari Hollow itu? Dia tidak mungkin menguasai manusia. Mungkinkah itu adalah bentuk dari sesuatu yang kita bilang love gitu kan, survival, bahwa Hollow juga ingin survive. Mungkin Hollow itu yang jatuh dari komet gitu kan, jatuh dari komet, kemudian Hollow itu menginfeksi manusia karena mereka ingin bertahan hidup di sana, mereka ingin diakui gitu kan, di dalam alam manusia, di bumi maksudnya. Alam manusia di bumi. Apakah Hollow itu adalah sebuah alien? Bisa jadi kalau adalah sebuah alien, kita bisa membuatnya sci-fi. Sebenarnya kita ceritanya, gameplay kita itu gimana ya, sesuatu yang hampir mirip seperti karakter dari bukan hampir mirip seperti Bramble and the Mountain and the King Mountain, atau mungkin sebuah ini sesuatu seperti Little Nightmares, tapi bukan bukan mitos, dan bukan juga horror. Sesuatu seperti dystopian world gitu men. So it's actually been about questioning apakah akan cocok di sini atau tidak. Gue seharusnya bisa pakai itu, tapi gue akan nyoba besok lagi. Oke, untuk saat ini kita bisa pakai HP ini dan Anda. Gue nggak yakin kalau misalkan rekaman kita bisa full sampai 1 jam, impossible. Bahkan 30 menit, 20 menit gue juga masih not sure about that. Anyway, this is yang gue ingin sampaikan. Gue lebih baik menyampaikan seperti ini daripada kita merekam sesuatu yang di luar sana dan kayak we don't know how to do it, or we don't know what am I going to tell gitu men. Apa yang harus gue telling kepada Anda? Oh iya, sekarang duduk. Ada terdengar suara guntur. Mungkin akan hujan, hopefully sudah mendung dari tadi sebenarnya, tapi ya entahlah. Gue akan ngecek lagi. Masih merekam? Oke, masih merekam. Gue juga pengen lihat seberapa lama sebenarnya kita bisa merekam video ini, karena I don't know, sometimes maybe it's gonna stop gitu men. It's gonna be stop at some point gitu men. Ini mungkin berhenti di dalam satu titik gitu kan, karena mungkin terlalu overheat. Biasanya sampai gue terlalu overheat, tapi kita nyoba untuk di 1080 yang akan kita terkompres, jadi kita convert down gitu jadi 1020 720 pixel, dan kita ini trial. Kita akan trial trial and error, anything can be possible. Kita sebenarnya bisa pakai mic lain, tapi itu untuk nanti malam. So today gue pengen mencoba bahas ini, dan alhamdulillah, terima kasih ya Allah karena kita bisa membahas hal ini. Anyway, thank you for today, and I'm gonna get back to you. Gue akan menghapus ini karena gue udah bahas ini. Gue akan cek lagi. Masih ngerekam? Nice, 9 menit. Gue akan hapus ini. Apa yang kita bahas nanti, gue akan mencoba untuk gue akan mencoba untuk belajar lagi. Oh iya, mungkin suatu saat kita akan belajar bagaimana caranya menggambar pixel art, atau mungkin enggak, atau mungkin pixel art itu sudah terlalu retro gitu kan, pixel art sudah terlalu retro dan sudah terlalu jadul. Bisa jadi people. Ini adalah naratif atau naratif yang bisa jadi problematik di dalam game kita, bukan di game orang lain. So sebenarnya ludah naratif sudah kita berulang kali lihat, tapi mungkin ludah naratif bukanlah sesuatu yang
perlu dipermasalahkan. Yang kita masalahkan adalah gameplay. Oke, kita mempermasalahkan tentang gameplay. Dan gue harus beli ini. Gue harus beli isi spidol. Gue nggak tahu harganya. Gue akan ngecek dulu. Semoga aja ada yang jual isi spidol board maker. Ini penting banget untuk me trying to write down anything here. So karena kita butuh sesuatu seperti ini, mungkin gue akan mencoba untuk beli. Jadi gue akan nyoba lagi. Lihat, masih ngerekam. Husha, masih merekam hingga menit 10. Wow, gue gak yakin ini akan sangat besar. Anyway, gue juga gak yakin kalau misalkan pencahayaannya bagus, karena kita menggunakan natural lighting. Karena you know what, back to me again, ini adalah filler, so it's filler. Lihat bahwa apa itu tujuan dari konten? Mencapai views. Apakah mencapai views, mencapai ketenaran, fame, atau mencapai sesuatu yang lain, gitu kan? Biasanya orang mencari views, tapi ada hal yang lebih penting menurut gue, men. Gue tidak akan mencari view, gue tidak akan mencari fame, tapi gue akan mencari dokumentasi. Kita akan membuat dokumentasi terhadap proyek kita. Apakah kita akan berhasil atau kita akan fail di dalam perjalanannya nanti. So, it's like sebuah tangga. Kita akan bikin sebuah tangga, gitu kan ya. Apakah kita berhasil ataukah kita akan turun seperti ini? Apakah kita akan langsung sukses besar, tapi ini kemungkinan kecil banget. Kita tidak bikin views, kita hanya untuk dokumentasi. Jadi mungkin kemungkinan besar akan seperti ini terus, rata-rata. Tidak akan besar. Mungkin dia akan naik turun gitu kan. Ini dokumentasi, tidak ada hal menarik di sini. So it's like a viewer, penonton YouTube itu bisa mencari sebuah konten yang gue akan lihat lagi. Masih ngerekam? Jadi penonton YouTube biasanya itu mencari konten yang menarik, gitu kan. Viral, menarik, unik, dan bold. Lebih ke arah bold, yaitu sesuatu yang lebih ke arah istilahnya ya. Bold itu percaya diri, gitu kan. Bold, we are bold to do something bigger. Seperti Mr. Beast, dia melakukan sesuatu yang luar biasa besar. Well, we're not gonna use that. We're gonna use something smaller like this. And I think that's fine because you know what? Gue akan mencoba melihat apakah di sini juga masih ngerekam. Gue berharap tidak ada bottleneck antara ini dan itu. Well, I don't know what happened. So this is happening here now. Oke, I guess it's for now. Gue akan mencoba mencari ulur. Apa nanti malam kita akan bahas apa? Tonight. Apa yang kita bahas tonight? Gitu kan. Apa yang akan kita bahas nanti malam? Well, that's for later. Anyway, see you again, Mister. Terima kasih masih bisa merekam di sini.